students, hari ini kita akan belajar matematika peminatan dengan Miss Henny. Jangan lupa persiapkan buku cetak, buku latihan, dan alat tulis kamu. Di pertemuan ini, kita akan melanjutkan persamaan trigonometri bagian yang ketiga. Di bagian yang pertama, kita mempelajari bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri untuk fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Juga pada persamaan trigonometri yang kedua, kita mempelajari bagaimana jika bentuknya adalah sin AX sama dengan K, juga cos AX sama dengan K, serta tangen AX sama dengan K, di mana A dan K-nya adalah anggota bilangan real. Di pertemuan ini, yang akan kita lakukan adalah menyelesaikan persamaan trigonometri untuk fungsi kosekan, fungsi sekan, dan fungsi kotangen. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ketiga fungsi tersebut merupakan identitas berbanding terbalik terhadap fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Kalian juga pasti sudah mengingat bahwa kosekan theta ini sama dengan sepersin theta, sekan theta sama dengan sepercos theta, dan kotangen theta sama dengan 1 per tangen theta. Nah, mari kita perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari sekan X sama dengan minus 4, di mana X-nya adalah dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama kita lakukan adalah kita mengubah bahwa kita ketahui sekan X adalah sama dengan sepercos X. Sehingga kita ubahlah bentuk sekan X menjadi sepercos X sama dengan minus 4. Jika bentuk sepercos X ini kita ubah menjadi bentuk cos X, maka di ruas kanan akan berubah menjadi minus 4 menjadi minus 1 per 4. Sehingga kita perolehlah bahwa cos X sama dengan minus 1/4. Selanjutnya, seperti yang sudah kamu pelajari di minggu yang lalu, kamu bisa gunakan kalkulator untuk memperoleh nilai cos berapa yang senilai dengan minus 1/4. Kalau kamu periksa, maka kamu akan memperoleh cos 104,5 derajat. Nah, dari sini baru kita akan lanjutkan dengan penggunaan persamaan trigonometri fungsi kosinus. Untuk bagian yang pertama, kita akan peroleh bahwa X1-nya adalah alfa ditambah K dikali 360 derajat dengan K-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, alfanya kita ambil dari sini 104,5 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka jika K-nya 0, maka kita akan peroleh 104,5 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat adalah 104,5 derajat. Jika K-nya 1, maka 104,5 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat adalah sama dengan 464,5 derajat. Karena ini nilainya sudah lebih besar dari interval kita, maka dia tidak memenuhi. Untuk nilai X yang kedua pada fungsi kosinus itu adalah minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga kita akan peroleh minus 104,5 derajat ya, karena di sini alfanya 104,5 ditambah K dikali 360 derajat dengan K-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jika kita substitusi nilai K-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah minus 104,5 ditambah 0 dikali 360 derajat adalah minus 104,5. Kembali perhatikan bahwa batas kita mulainya dari 0, sehingga untuk nilai X yang ini tidak memenuhi. Jika kita ambil nilai K-nya sama dengan 1, maka kita peroleh X-nya adalah minus 104,5 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 255,5 derajat. Sehingga kita perolehlah bahwa kita mempunyai dua nilai X, yaitu 104,5 dan 255,5 derajat. Maka dapat dituliskan himpunan penyelesaian dari sekan X sama dengan minus 4 untuk X-nya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat
adalah 104,5 derajat dan 255,5 derajat. Berikutnya kita perhatikan contoh berikut ini. Kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari setengah dikali dengan kosekan 2 theta ditambah 3 sama dengan kosekan 2 theta ditambah 5/2 dengan tetanya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, yang kita lakukan adalah kita menyederhanakan terlebih dahulu bentuk dari soal kita. Jadi setengah dikali kosekan 2 theta ditambah 3 ini akan kita ubah menjadi bagian ruas kiri dan kanan sama-sama kita kali 2, ya, sehingga terbentuklah kosekan 2 theta ditambah 3, ya, ini dikali 2 jadi ini habis, sehingga kalau yang sebelah kanan ya, di ruas kanan kita kali 2, berarti ini 2 kosekan 2 theta, sementara 5/2 jika dikali 2 hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita sederhanakan lagi, sehingga kita akan peroleh minus kosekan 2 theta, ya, akan sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Sehingga kita perolehlah bahwa minus kosekan 2 theta ini kita ubah menjadi bentuk fungsi sinus. Ya, kita tahu bahwa kosekan itu adalah sepersinus. Sehingga jika minus kosekan 2 theta dapat kita ubah menjadi 1 per minus sin 2 theta. Di ruas kanan sama dengan 2, maka ini juga tetap sama dengan 2. Kita jadikan dia bentuk sinus, ya, berarti kita ubah ke bentuk sinus, sehingga kita akan peroleh sinus 2 theta itu akan sama dengan minus setengah, ya. Nah, kita ketahui bahwa nilai sinus yang minus setengah itu adalah sinus 210, ya, pada kuadran 3. Maka alfa yang akan kita gunakan adalah 210 derajat. Maka kita gunakanlah sebagaimana yang kita sudah pelajari pada persamaan fungsi trigonometri sinus. Untuk yang pertama, diperhatikan bahwa di sini sudut kita adalah 2 theta, jadi kita tetap gunakan 2 theta. Lalu sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat dengan K dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Sehingga jika ruas kiri dan kanan sama-sama kita bagi 2, diperolehlah bahwa tetanya adalah 105 derajat ditambah K dikali 180 derajat dengan K-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Sehingga jika kita ambil K-nya 0, tetanya menjadi 105 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat bernilai 105 derajat. Jika kita substitusi K-nya 1, maka theta kita menjadi 105 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat, maka diperoleh tetanya adalah 285 derajat. Dan jika kita substitusikan nilai K-nya 2, maka theta yang diperoleh adalah 105 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat adalah 465 derajat. Perhatikan kembali bahwa batas kita adalah 360 derajat. Maka untuk theta yang ini tidak memenuhi. Selanjutnya untuk bagian yang keduanya, kita ketahui bahwa bentuk persamaan trigonometri sinus dapat diperoleh dengan 180 derajat dikurang alfa. Nah, alfa kita tadi 210, maka 2 theta akan sama dengan 180 derajat dikurang 210 derajat ditambah K dikali 360 dengan K-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini nilainya berarti sama dengan minus 30. Jika kedua ruas sama-sama kita bagi 2, maka kita perolehlah tetanya akan sama dengan minus 15 derajat ditambah K dikali 180 derajat, di mana K-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jika kita substitusikan nilai K-nya 0, maka nilai theta kita menjadi minus 15 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat itu adalah minus 15 derajat. Jika
kita perhatikan bahwa batas kita adalah 0 derajat. Maka sudutnya yang minus 15 derajat ini tidak memenuhi. Jika kita substitusi lagi nilai K-nya 1, maka nilai theta kita adalah minus 15 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat itu adalah 165 derajat. Jika kita substitusikan dengan 2, maka theta yang kita peroleh adalah minus 15 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat, hasilnya adalah 345 derajat. Sehingga kita peroleh bahwa himpunan penyelesaian dari setengah dikali kosekan 2 theta ditambah 3 sama dengan kosekan 2 theta ditambah 5/2 adalah 105 derajat, 165 derajat, 285 derajat, dan 345 derajat. Berikutnya kita akan melihat contoh soal jika bentuknya adalah kotangan kuadrat theta sama dengan minus kotangan theta, di mana tetanya di antara 0 derajat dan 360 derajat. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita perlu menyederhanakan kotangan kuadrat theta sama dengan minus kotangan theta ini. Kita pindahkan minus kotangan theta ini ke ruas kiri supaya dia membentuk fungsi kuadrat. Jadi kita akan peroleh kotangan kuadrat theta ditambah kotangan theta sama dengan 0. Bentuk ini dapat kita faktorkan menjadi kotangan theta dikali dengan kotangan theta ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita punya dua buah bentuk pembuat 0, yaitu kotangan theta sama dengan 0 atau kotangan theta ditambah 1 sama dengan 0. Dengan kata lain, kita tahu bahwa kotangan theta ini adalah sepertangan theta, atau kita perolehlah bahwa 1/tangen theta ini sama dengan 0, juga kotangan theta ini sama dengan min 1. Nah, jika kita ubah lagi kotangannya ini menjadi sepertangan theta, maka kita peroleh bahwa bentuk yang keduanya adalah 1/tangen theta sama dengan minus 1. Maka kita peroleh untuk 1/tangen theta sama dengan 0 ini, kita perolehlah bahwa nilai tangen tetanya ya itu adalah undefined, atau mungkin beberapa buku menuliskannya sebagai tak hingga. Ya, karena 1/tangen theta ini sama dengan 0/1, maka tangen theta per 1 akan sama dengan 1/0 atau undefined. Begitu juga dengan bentuk yang ini. 1/tangen theta sama dengan minus 1, artinya tangen theta sama dengan 1/-1 atau sama dengan min 1. Jadi kita akan punya dua bentuk yang akan kita selesaikan. Untuk bentuk yang pertama, yaitu tangen theta sama dengan undefined atau tak hingga ini, ya kita dapat bentuk bahwa nilai tangen theta yang tak hingga atau undefined adalah tangen 90. Maka alfa yang kita dapatkan adalah 90 derajat. Maka dapat kita lanjutkan bagaimana kita menyelesaikan persamaan trigonometri untuk fungsi tangen. Maka tetanya sama dengan alfa ditambah k dikali 180. Ya, maka tetanya adalah 90 derajat ditambah k dikali 180 derajat dengan k-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jika kita substitusikan nilai k-nya 0, maka theta yang kita peroleh adalah 90 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat adalah 90 derajat. Jika kita substitusi k-nya 1, maka theta kita akan diperoleh 90 derajat ditambah 1 dikali 180, hasilnya adalah 270 derajat. Sementara jika kita substitusi k-nya 2, maka theta kita adalah 90 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 450 derajat. Karena nilainya sudah lebih besar dari 360 derajat, maka theta 450 derajat ini tidak memenuhi. Selanjutnya kita kerjakan lagi untuk yang tangen theta sama dengan minus 1. Nah, kita tahu bahwa nilai tangen yang minus 1
adalah ketika sudutnya adalah 135 derajat pada kuadran 2. Sehingga kita dapatlah alfanya adalah 135 derajat. Maka tetanya menjadi 135 derajat ditambah K dikali 180 derajat, di mana K-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu kita substitusikan. Jika K-nya 0, maka teta kita adalah 135 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat adalah 135 derajat. Jika K-nya 1, maka teta kita adalah 135 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat sama dengan 315. Dan jika kita substitusi nilai K-nya 2, maka teta menjadi 135 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat adalah 495 derajat. Karena nilainya lebih besar dari 360 derajat, maka dia tidak memenuhi. Maka kita perolehlah bahwa himpunan penyelesaian dari kotangan kuadrat teta sama dengan minus kotangan teta dengan teta di antara 0 derajat dan 360 derajat adalah 90 derajat, 135 derajat, 270 derajat, dan 315 derajat. Demikianlah penjelasan untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang ada di Edmodo dan kumpulkan tepat waktu. Terima kasih dan tetap semangat!